Shalom, keluarga damai. Apakah Anda pernah melihat jerapah? Tentunya pernah ya, walaupun itu digambar di handphone atau di TV. Jerapah adalah mamalia terbesar yang melahirkan anaknya sambil berdiri. Saya tidak dapat membayangkan apa yang dipikirkan oleh bayi jerapah ketika jatuh ke tanah dari ketinggian seperti itu. Dan ketika ia berusaha merangkak, ibunya sudah membujuknya untuk berdiri. Ia juga menendang anaknya agar bergerak lebih cepat. Baru saja berdiri, ibunya menendangnya lagi hingga terguling ke tanah. Saya membayangkan kebingungan bayi jerapah. Gimana sih mama? Mama tadi menendangku untuk berdiri, sekarang menendangku untuk jatuh. Dan begitu sang bayi roboh ke tanah, mamanya kembali menendang dan menyodokkan untuk ia berdiri kembali. Proses ini diulangi beberapa kali, karena ibu jerapah menyayangi bayinya. Kenapa? Karena bayi jerapah adalah makanan lezat bagi hewan pemakan daging. Ibu jerapah tahu bahwa satu-satunya kesempatan hidup bagi bayinya adalah dengan segera bisa berdiri dan menghindar dari bahaya. Pertanyaannya, apakah pendekatan ini akan efektif di dunia manusia? Nah, sebelum menjawab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa mengerti hikmat-Mu melalui kitab Amsal. Terima kasih Tuhan. Amin. Tema sama hari ini adalah, bolehkah memukul anak? Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Amsal 13 ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Pertanyaannya, masih berlakukah firman dalam kitab Amsal? Saya jawab dengan tegas, tetap berlaku. Tentunya dengan pemaknaan dan adaptasi yang baru. Pertama, kita temukan dulu makna dasarnya, kemudian diberlakukan dalam relasi. Amsal menekankan pada relasi antara orang tua dan anak adalah relasi yang saling mengasihi. Tadi dikatakan dalam Amsal, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Bapak Ibu, pengetahuan anak-anak masih di dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Maka sudah sewajarnya jika apa yang dilakukannya terkadang meleset dari harapan kita. Amsal sedang mengingatkan kita bahwa kasih adalah dasar relasi antara orang tua dan anak. Sikap tegas sangat diperlukan. Tegas ya Bapak Ibu ya, bukan keras ya. Tegas lebih kepada mengajarkan tentang komitmen dan kesungguhan. Amsal melihat tongkat itu sebagai salah satu cara untuk mendisiplin, menggunakan ketegasan, dan bukannya menyakiti dan kekerasan fisik. Berikut adalah beberapa dampak negatif jika kita mendidik anak dengan kekerasan fisik. Yang pertama, anak akan mencontoh dan berpikir bahwa kekerasan adalah salah satu cara berkomunikasi. Yang kedua, anak juga akan mencontoh mengenai pengendalian emosi. Yang ketiga, anak bisa tidak menghormati aturan. Dan yang keempat, anak memiliki memori yang buruk yang bisa dia bawa sampai usia dewasa. Bapak Ibu, selain kekerasan fisik, kita juga perlu menjaga untuk tidak melakukan kekerasan verbal. Apa yang dimaksud dalam kekerasan verbal? Adalah kekerasan terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya tanpa menyentuh fisik sih, tapi kata-kata itu memfitnah, kata-kata itu mengancam, menakutkan, menghina, atau membesar-besarkan kesalahan. Nah, apa dampak buruk dari kekerasan verbal ini? Ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang kerap mendapat kekerasan verbal dapat berkembang menjadi pribadi dengan kepercayaan diri yang rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak merasa harga dirinya juga rendah. Dan kondisi yang lebih parah adalah harga diri yang rendah ini bisa memperlihatkan sikap antisosial dan bahkan menjauhi orang tua. Yang ketiga, anak mungkin mengalami penurunan prestasi akademik. Dan jika mentalnya sudah terluka dan parah, bisa mengalami depresi. Dan yang keempat, anak muda merasa takut dan malu. Bapak Ibu jangan sampai ya, rumah yang seharusnya jadi tempat perlindungan yang aman, jadi tempat di mana anak merasa takut dan malu. Keluarga damai, jika tadi adalah hal-hal yang perlu dihindari,
Kini hal apa yang disarankan dalam menerapkan Amsal tadi? Anak kita sebagai pribadi yang utuh perlu kita tolong dan dampingi untuk memaknai kehidupan yang mirip-mirip dengan ibu jerapah tadi. Seiring bertambahnya usia, anak perlu secara perlahan juga belajar self-management. Misalnya di sini adalah disiplin mengatur waktu. Kemampuan disiplin diri ini perlu dilatih sejak kecil agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Mendidik anak dengan kasih sekaligus tegas ini memang perlu tarik ulur dan perlu timing. Bapak Ibu tentunya sudah punya cara tersendiri untuk mendisiplin anak. Namun saya coba untuk sharing beberapa poin. Yang pertama, cobalah membuat jadwal kegiatan. Misalkan jadwal harian, jam berapa bangun, jam berapa sekolah, les, mandi, santai, menggunakan gadget dan sebagainya. Atau untuk yang lebih besar mungkin jadwal piket. Siapa yang nyapu, cuci piring, kapan ngepel, dan kapan cuci pakaian dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat aturan di dalam keluarga atau bisa juga kesepakatan. Tentunya ya jangan ketat-ketat sekali dan tidak berubah-ubah. Dan antara papa dan mama harus konsisten dan sama. Yang ketiga, kembali diingatkan, jangan gunakan kekerasan fisik. Terakhir yang keempat adalah SABAR. 5 huruf saja Bapak Ibu. Sabar. Nah, ini menjadi PR kita semua ya. Selain melatih self-management, Bapak Ibu juga jangan pelit-pelit memberikan pengakuan, pujian, dan kata-kata peneguhan pada anak-anak. Pada saat mereka melakukan hal yang baik dan benar dan bersikap secara baik, berikan pujian. Bapak Ibu yang terkasih, mengakhiri sama hari ini, mari kita tengok ke belakang melihat emotional journey atau perjalanan emosi kita. Jika ada yang menurut Anda kurang tepat, mari kita berdamai dengan masa lalu kita. Mari kita memaafkan orang tua dan para pendidik kita. Dan bersama dengan itu, mari kita membangun perjalanan emosi yang baik buat anak-anak kita. Supaya mereka memiliki ingatan-ingatan baik dan pada akhirnya memiliki gambar diri yang baik tentang dirinya dan kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapak yang terkasih, kami ingin menyerahkan anak-anak kami dalam tuntunan dan pelindungan Roh Kudus. Bentuklah mereka menjadi manusia yang cukup kuat, namun juga memiliki kerendahan hati dan kelembutan hati. Bentuklah mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Berkati juga kami sebagai orang tua, karuniakanlah kami hikmat dan kesabaran, hingga anak-anak kami bertumbuh dan berkembang seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin.